Balik lagi dengan Timothy Athanasios, masih di Double Dose, masih membangun spiritualitas sehari-hari di tengah dunia yang bergerak terlalu sibuk. Tanggal 6 Januari dan firman Tuhan hari ini saya berikan judul menderita namun bahagia. Kontradiksi ya. Dan firman Tuhan saya ambil dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Ini paradoksikal, sangat mengagetkan ketika kita berpikir seperti itu. Lebih lanjut dikatakan, sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Wow, membaca surat Petrus membuat kita menemukan nuansa kurang menyenangkan jika diukur dari kacamata kekristenan abad 21. Leonard Ravenhill mengatakan bahwa gereja mula-mula menikah dengan kemiskinan, penjara, dan aniaya. Sedangkan hari ini gereja menikah dengan kemakmuran, pencitraan, dan popularitas. Gereja tanpa salib, gereja tanpa aniaya. Rasul Petrus justru berulang kali memberikan penekanan dalam suratnya tentang berbagai ujian, pencobaan, perlakuan semena-mena, fitnah, dan sebagainya. Semua itu ditulisnya bukan dengan nada keluhan, melainkan diterimanya sebagai sesuatu yang wajar. Mengingat statusnya sebagai pendatang yang sekedar numpang lewat di bumi ini. Status kita sekedar numpang lewat di bumi ini. We are a stranger in a strange land. Rasul Petrus tidak menyangkali kenyataan tersebut dengan menjanjikan kehidupan Kristen yang indah dan muluk hari ini, melainkan memberikan nasihat untuk menderita namun bahagia. Gimana mungkin semua agama-agama yang lain berusaha untuk menyangkal penderitaan, menolak penderitaan, denial terhadap penderitaan. Namun kekristenan mengajarkan kita untuk menderita namun bahagia. Bagi kebanyakan orang, sampah adalah masalah. Namun bagi petugas kebersihan, sampah adalah sumber rezeki. Sampah seseorang bisa menjadi harta bagi orang lain. Depo daur ulang diseci sampai memiliki semboyan mengubah sampah menjadi emas, mengubah emas menjadi cinta kasih. Bagi banyak orang, salib Kristus adalah kebodohan. Namun bagi kita, salib adalah kasih Allah yang menyelamatkan. Jadi bagaimana mungkin kita tidak menderita namun bahagia? Kristus menderita agar kita Kristus menderita bukan agar kita bebas dari penderitaan, tidak. Kristus menderita agar penderitaan kita boleh menjadi serupa dengan penderitaannya. Karena ketika kita menemukan salibnya, kita menemukan kehidupan kekal melaluinya. Sekali lagi, ketika kita menemukan salibnya, kita malah menemukan kehidupan kekal melaluinya. Hold on. Berbahagialah karena ini adalah bagian hidup kita di dunia ini. I pray for you guys. Amal yang mulia dalam Gusti. Tuhan Yesus memberkati.